Nisa di sini kembali lagi untuk memberikan informasi. Dan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan baik di dalam maupun di luar rumah untuk mencegah kita dari penularan virus COVID-19. Dan sebelum saya akan memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah COVID-19, di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang istilah-istilah yang ada di dalam COVID-19. Yang pertama adalah OTG, orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala ini tidak memiliki gejala apapun namun memiliki kontak erat dengan pasien terdampak COVID. Yang kedua adalah orang dalam pemantauan atau ODP. Orang dalam pemantauan ini memiliki gejala diantaranya demam di atas 38 derajat Celcius, kemudian memiliki masalah pernafasan. Dan yang termasuk kategori ODP ini ketika orang tersebut memiliki riwayat setelah berpergian dari luar negeri maupun luar daerah yang memiliki pasien terdampak COVID. Selain itu juga bisa jadi orang tersebut telah melakukan kontak fisik dengan pasien COVID-19. Dan yang ketiga yaitu pasien dalam pengawasan. Pasien dalam pengawasan ini memiliki riwayat kontak dengan pasien terdampak COVID atau memiliki riwayat bepergian ke luar negeri maupun keluar daerah. Selain itu, gejalanya diantaranya demam di atas 38 derajat Celcius, kemudian masalah pernafasan akut, kemudian ada pneumonia ringan maupun berat, sehingga untuk pasien dalam pengawasan ini harus segera dibawa ke rumah sakit atau layanan kesehatan terdekat. Namun ketika seseorang memiliki gejala ringan atau hanya berpergian dari luar negeri saja atau dari luar daerah, cukup untuk isolasi mandiri di rumah. Isolasi mandiri di rumah bisa dilakukan selama 14 hari. Kenapa 14 hari? Karena 14 hari inilah imun tubuh manusia mulai membentuk antibodinya. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika isolasi mandiri diantaranya dilarang berpergian keluar rumah kecuali hanya untuk membutuhkan tenaga medis. Yang kedua, kita tidak boleh untuk melakukan kontak fisik sehingga kita harus menjaga jarak minimal 1 meter dengan anggota keluarga yang lain. Kemudian tidur dengan kamar yang terpisah. Tidak berbagi peralatan makan seperti sendok, garpu, piring, mangkuk, gelas. Kemudian juga tidak boleh berbagi peralatan mandi seperti handuk, kemudian sikat gigi. Dan yang berbahan kain seperti pakaian, selimut, dan spray. Kemudian selalu gunakan masker meskipun di dalam rumah. Kemudian wajib untuk mengecek suhu tubuh secara rutin dan juga observasi diri agar kita mengetahui apakah gejala semakin memburuk atau semakin membaik. Apabila gejala semakin memburuk, wajib untuk memanggil layanan kesehatan ke rumah. Selain itu, jangan lupa untuk selalu rajin mencuci tangan dengan sabun minimal 20 detik. Dilarang juga untuk merokok, mengkonsumsi alkohol, dan juga daging mentah. Kalau bisa, makan makanan yang bergizi mengandung 4 sehat 5 sempurna. Selain itu, wajib untuk olahraga dan juga berjemur. Dan istilah terakhir yang ada di dalam COVID-19 yaitu pasien konfirmasi positif. Dan pasien ini wajib untuk menjalankan terapi dan juga isolasi di rumah sakit. Jadi harus dibawa ke rumah sakit agar segera sembuh dari virus tersebut. Jika Anda tidak termasuk dalam beberapa kategori diantaranya OTG, ODP, PDP, dan juga konfirmasi positif, Anda bisa melakukan pencegahan baik di dalam maupun di luar rumah. Di antaranya, yang pertama adalah makan makanan yang sehat, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Dan berbanyak untuk makan sayur dan buah karena di dalamnya mengandung zat yang bisa membantu kita melawan radikal bebas. Kemudian perbanyak makan daging tanpa lemak dan juga kacang-kacangan agar daya tahan tubuh kita semakin kuat. Selain itu, juga bawang dan jahe itu bisa baik untuk tubuh kita karena bisa melawan infeksi dan juga meredakan peradangan. Dan juga dibantu dengan suplemen seperti vitamin C, B3, B5, dan juga B6. Kenapa vitamin B? Karena vitamin B ini membantu tubuh untuk memperbaiki sel-sel yang rusak ketika kita sakit.
Kemudian kita juga wajib untuk berolahraga dan juga berjemur. Berjemur yang bagus itu sekitar pukul 10 pagi. Kemudian wajib untuk istirahat yang cukup, yaitu 7 hingga 8 jam per hari. Jaga kebersihan rumah, ke tempat kerja, kemudian juga bersihkan mainan anak. Selain itu, kita juga wajib untuk rajin mencuci tangan dengan sabun minimal 20 detik. Kemudian, kita hanya boleh untuk bepergian ketika hal-hal yang penting saja. Jadi, selain untuk bekerja dan juga membeli kebutuhan pokok, usahakan kita di rumah saja. Namun, ketika kita terpaksa untuk keluar rumah, pastikan untuk menggunakan kendaraan pribadi, karena agar terhindar dari kontak fisik dengan orang lain. Apabila tidak memiliki kendaraan pribadi dan harus menggunakan transportasi umum, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu menjaga jarak dengan penumpang lain. Selain itu, gunakan masker dan juga sarung tangan. Dan juga jangan lupa untuk membawa hand sanitizer kemanapun, dimanapun. Dan apabila kita telah sampai ke rumah, jangan lupa untuk langsung mandi dan juga mencuci pakaian agar kotoran atau virus yang menempel pada tubuh kita bisa hilang. Dan berikutnya adalah kalau bisa nih, misal kita mempunyai acara khusus yang mengundang banyak orang, reschedule saja. Tunggu hingga virus ini mereda. Dan yang paling penting dalam langkah pencegahan COVID-19 adalah dilarang untuk stres. Karena stres inilah bisa menurunkan daya tahan tubuh kita, bisa menurunkan imun kita sehingga kita lebih mudah terserang penyakit apapun, termasuk COVID-19. Oleh karena itu kita wajib untuk bahagia. Jangan khawatir berlebihan ya, karena sudah banyak sekali pasien yang telah sembuh dari COVID-19. Oleh karena itu kita dilarang untuk panik dan harus bisa menjaga tubuh kita dengan baik. Dan itulah beberapa langkah-langkah pencegahan yang bisa kita lakukan baik di dalam maupun di luar rumah. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dalam perilaku sehari-hari. Dan semoga dengan adanya langkah pencegahan ini di fase new normal seperti ini, kita bisa menghindari dari penularan virus COVID-19 yang lebih luas lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Safira Yunisa, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.